Surya Pos, selamat pagi. Saat ini kita sedang berada di Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, dan berada di kantor sosial Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat. Dan saat ini kita langsung menjumpai Kepala Dinas Sosial, yaitu Bapak Damianus Sarjana Hukum. Kita akan wawancara secara eksklusif di sini tentang dana bansos, yaitu PKH, BLT, dan BBM. Itu aja dulu sementara. Dan di sini hasil observasi kami bahwa banyak warga masyarakat yang tidak menerima itu dan banyak mengeluh serta mempertanyakan. Sedangkan kehidupan mereka memang seorang janda, seorang duda yang tua yang sudah tidak layak lagi untuk bekerja. Kira-kira dari dinas sosial sendiri seperti apa seharusnya mereka harus mendapatkan itu, dan siapa yang berkompeten untuk mendaftarkan itu? Baik, mungkin atas pertanyaan saudara kita dari saudara wartawan berkenaan dengan bantuan, baik itu bantuan langsung tunai atau bantuan berupa bahan bakar makanan atau minyak atau bantuan-bantuan yang lainnya, mekanismenya sebenarnya sesuai aturan itu sudah jelas bahwa yang kita berikan bantuan itu ada 26 jenis yang berhak menerima barang itu, yaitu 26 jenis penyandang masalah kesejahteraan sosial. Misalnya itu dia itu memang itu miskin, atau mungkin dia itu korban nafsa, itu bisa juga dia masuk juga misalnya disabilitas atau stunting atau dan yang lain-lainnya. Pokok ada 26 jenis penyandang masalah kesejahteraan sosial. Jadi bagaimana mendapatkan orang-orang ini yang penyandang masalah kesejahteraan sosial yang diberikan bantuan itu? Kita dapatkan itu dari desa. Siapa desa yang dapat? Desa yang apa namanya, melalui mekanisme musyawarah desa. Karena apa barang itu dapat data-datanya itu? Karena memang desa lah yang lebih tahu siapa sih orang-orang yang penyandang masalah sosial ini. Mereka mata dan telinga kita di sana. Jadi bagaimana mekanismenya? Mekanismenya pendataan itu dari desa tadi dengan melalui operator desa. Operator desa melalui aplikasi SIG-NG namanya, Next Generation. Dia nanti misalnya dah dapat yang penyandang masalah kesehatan itu, diajukan ke Pusdatin, Pusat Data dan Informasi di Kementerian Sosial, yang dimasukkan di dalam data terpadu kesejahteraan sosial namanya. Itu mereka ajukan di sana, itu langsung pakai aplikasi SIG-NG. Jadi setelah dimusyawarahkan melalui desa tadi, hasil musyawarah itu di BAP diberita acarakan. Nah, inilah dimasukkan mereka langsung melalui aplikasi ke Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial yang namanya tadi data terpadu kesejahteraan sosial. Jadi setelah data itu masuk, nah jadi fungsi kami di dinas sosialnya apa? Hanya untuk validasi data dan fasilitasi. Fasilitasi misalnya, kok barang ini kok bisa tidak masuk? Tidak apa, kami cek nanti. Oh mungkin bisa jadi salah karena dulu dia waktu mengajukan itu pakai dasar KTP siap misalnya. Lalu sekarang ternyata pakai KTP elektronik, bahkan pakai barcode lagi. Bisa jadi waktu mereka ajukan itu tidak masuk karena mereka gunakan KTP siap. Atau mungkin kadang-kadang titik koma itu pun mempengaruhi barang itu, karena melalui aplikasi tadi bisa tidak terkirim. Yang seharusnya strip dibuat mereka garis miring misalnya, tidak masuk juga. Nah, itu bisa banyak faktor yang bisa barang itu tidak masuk waktu pengajuan dari desa tadi. Jadi ketika barang, kalau oke lah barang itu sudah masuk misalnya, bisa berhasil, dia ke data terpadu kesejahteraan sosial. Jadi tugas kami di sini untuk memvalidasi dan fasilitasi data tadi. Bagaimana? Jadi melalui dinas sosial ini mempersiapkan surat bupati untuk minta ke Kementerian Sosial, khususnya di Pusat Data dan Informasi, siapa-siapa sih yang sudah diajukan desa ini yang layak untuk kita berikan bantuan apabila misalnya kalau barang ini ada bantuan dari pihak pemerintah, baik itu tadi yang disebutkan misalnya berkaitan dengan bantuan langsung tunai atau beras miskin atau BBM atau bantuan-bantuan lainnya tadi. Jadi
kita surati kementerian baru ini ya, ini loh yang dah diajukan oleh Desta tadi melalui operator tadi. Jadi tugas di sini tinggal validasi data itu tadi dengan apa? Bupati meng-SK-kan orang yang dah diturunkan nama-namanya tadi dari yang tadi. Nah, nama-nama itu tadi dengan dah di-SK bupati. Nah, waktu ada sifatnya bantuan ini tadi lah, nama-nama itu tadi lah kita berikan bantuan-bantuan ini tadi. Itu dia kira-kira mekanismenya. Baik, Pak Kadis. Di sini kan berdasarkan hasil observasi kami di lapangan bahwa banyaknya warga masyarakat yang mengeluh yang tidak mendapat bantuan apapun. Sedangkan kondisi si yang berhak untuk menerima bantuan dari pemerintah tersebut sudah tidak memungkinkan lagi untuk bekerja keras. Sementara tadinya Pak Kadis mengatakan itu dipercayakan kepada kepala desa atau desa sebagai tangan kanan pemerintah di sini. Namun demikian, apakah pihak dinas sosial tidak pernah melakukan observasi di lapangan sehingga tidak mengetahui persoalan ini? Sebenarnya kami itu punya kaki tangan. Jadi kalau sewaktu-waktu kami mungkin secara fisik dinas sosial turun. Kalau memang ada laporan, mungkin dikatakanlah laporan itu tadi memang Burisal sampai ke kami. Tapi kalau tidak ada pun kami itu punya kaki tangan di sana. Siapa? Namanya pendamping keluarga harapan. Kalau kami punya di Kabupaten Bengkayang itu ada pendamping keluarga harapan itu ada dulu, sekarang udah tinggal 26 orang dari pernah pengrekrutan dari 30 lebih, salah itu 31, karena udah ada yang mundurkan diri, ada mungkin dia kerja di mana. Nah, mereka inilah yang menjadi kaki tangan kami yang melakukan observasi itu. Ya. Jadi bisa mereka tuh nanti kalau mungkin tidak langsung ke kami, kayak pendamping ini melalui desa tadi, apa sih masalah kami ini? Nah, kadang-kadang kami kalau memang ada laporan itu pasti ditindaklanjuti, apa masalahnya? Kita cek. Maka saya bilang tadi, bisa saja masalahnya tadi karena dia itu tidak pernah ganti KTP, lalu masih gunakan KTP siap. Waktu dia masuk aplikasi tidak masuk, dia tidak jebol. Atau mungkin dia pakai KTP apa yang sebelum yang pakai barcode ini. Nah, itu masih ya. Nah, bisa aja di situ titik komanya, atau mungkin nomor kode, dia kan ada nomor apa namanya itu bisa bertimpa dengan yang lain, bisa jadi hilang. Itu karena ini sistem aplikasi semua. Nah, dan untuk mengakomodir dan observasi tadi, itulah kegiatan kami. Selain PKH juga kami ada TKSK namanya, tenaga sukarela kesejahteraan sosial. Itulah orang kami yang di lapangan. Jadi kalau kami tuh pasti selalu ada. Dan makanya kami kalau TKSK ini setiap kecamatan tuh ada. Jadi ada 17 kecamatan, berarti ada 17 orang. Silahkan menghubungi orang ini, pendamping kami. Dan kami dengan kawan-kawan yang TKSK di PKA ini, kami rutin melakukan pertemuan. Apa sih yang jadi kendala kalian, apa yang jadi masalah kalian di lapangan. Jadi kalau misalnya observasi pasti ada. Saya tidak tahu apakah desa itu pernah tidak komunikasi dengan orang ini, pernah tidak komunikasi dengan kawan-kawan ini. Tapi yang jelas menurut PKH dan TKSK kami, mereka selalu standby. Bahkan kalau memang ada perintah langsung dari kementerian, mereka langsung ke lapangan. Dan sekarang kan namanya by name by address, bahkan by titik koordinat. Nah, sekarang mereka turun langsung, sampai dikirim langsung. Nah, kalau memang ada masalah-masalah itu, kalau memang mereka tidak sampai terjangkau sampai ke sana, kemungkinan bisa saja tidak terjadi, bisa saja terjadi mereka tidak jangkau. Coba kita koordinasikan apa masalahnya, pasti ada kendala itu. Nah, itu mungkin yang saya sampaikan. Jadi kalau misalnya katakanlah kalau kami tidak pernah turun, itu tidak benar. Kami ada kaki tangan di sana. Baik, Pak Kadis, Pak Kadis sudah menjelaskan kronologis ataupun teknis yang harus dilakukan oleh warga masyarakat, kemudian oleh pemerintahan desa yang ada ya. Dalam konteks ini juga kita kan memahami bahwa warga masyarakat Kabupaten Bengkayang bisa kita ukur SDM-nya, Pak ya. Karena dari turun-temurun kita sudah mengetahui seperti apa kondisi warga masyarakat kita dan seperti apa SDM mereka. Sejauh ini seperti apa yang sudah dilakukan oleh pihak dinas sosial merupakan leading sektor dari pemerintah untuk menanggapi dan menyikapi
seperti program kesejahteraan sosial bagi masyarakat ini? Maksudnya, coba lagi. Seperti apa yang sudah dilakukan oleh pihak dinas sosial kepada warga masyarakat yang belum paham teknis seperti KTP dan sebagainya tadi, sehingga mereka tidak mendapatkan apa yang mereka harapkan. Sebenarnya kita namanya kan pentahelik. Pentahelik itu terdiri dari pemerintah, habis itu mungkin TNI Polri ada di sana, baru masyarakat juga, termasuk LSM dan pers gitu kan. Nah, sebenarnya kita tetap pasang telinga dan mata kita gitu kan. Nah, selain itu juga kita juga kan selalu melakukan sosialisasi berjenjang tadi. Berjenjang, kalau kami langsung sosialisasi kadang-kadang di kecamatan, undang desa-desa. Bahkan kalau desa-desa tertentu yang mungkin cukup ramai dan mungkin cukup banyak masalah, kami kadang-kadang langsung sosialisasi ke desa. Karena keterbatasan anggaran, bahkan kami himbau. Kami ini keterbatasan anggaran untuk sosialisasi langsung ke lapangan. Kalau mungkin ada desa atau kecamatan yang bermasalah, silahkan undang kami. Kami akan jadi narasumber untuk mensosialisasikan. Apa nanti kami terbuka semua apa yang menjadi kendala atau apa yang jadi masalah sehingga barang ini kok tidak bisa terakomodir. Kami jelaskan, gitu. Nah, sosialisasi itu. Dan mungkin untuk statement saya mohon, saya minta, yang terkadang yang selalu jadi masalah itu operator desa itu selalu ganti-ganti. Kalau bisa operator desa ini jangan ganti, karena aplikasi ini ada 6 aplikasi yang kita mainkan. Kalau udah ganti, bisa selain mungkin bisa ketinggalan, yang kedua kita lalu mulai baru lagi belajar. Bahkan kalau kita mulai baru lagi belajar, yang orang yang udah sempurna diganti, kadang-kadang bisa salah juga, hilang juga data ini. Jadi itu tadi. Nah, mungkin itu kira-kira langkah-langkah kami. Dan selain itu juga, setiap pertemuan intern kita, rapat pimpinan atau rapat koordinasi antar pimpinan, kita masing-masing melalui stakeholder yang berkepentingan, kita selalu sampaikan. Mungkin tadi saya bilang tadi, polisi, dia melalui jalan mereka untuk sosialisasikan ini. Kalau mereka tidak, mereka undang kami juga untuk bantu mereka sosialisasi. Melalui desa, ada juga. Desa ini kadang-kadang ini beririsan semua. Desa juga bersosialisasikan melalui pelak desa, melalui perangkat-perangkat desa yang ada. Atau mungkin dinas-dinas lain. Jadi tergantung selain berjenjang juga stakeholder terkait ini kami selalu kolaborasi menyampaikan sosialisasi apa yang menjadi kendala dan masalah itu tadi. Sehingga harapan kita sebenarnya tidak ada lagi desa yang tidak tahu kalau misalnya barang itu sampai terjadi. Dan kalaupun sempat sampai terjadi barang itu sampai kita cepat ambil langkah untuk membenahi ini tadi. Nah, mungkin itu saya pikir. Baik, Pak Kadis. Ini kan kalau kita melihat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan publik ya, justru di sini ini kan nampaknya tidak terbuka di sini, sehingga banyak warga masyarakat sampai hari ini tidak pernah menerima bantuan, ada yang tidak pernah menerima bantuan dari pemerintah bentuk apapun. Dengan demikian, langkah-langkah yang harus dilakukan oleh dinas sosial sebagai leading sektor daripada pemerintah saat ini, terutama di bidang sosial, dinas sosial, kira-kira apa yang harus dilakukan? Sebenarnya memang sosialisasi itu juga, dan juga kita ini kan era digital. Karena tidak ada alasan saya katakan kalau dengan era digital ini orang tuh tidak tahu. Cuma mungkin orang itu malas baca yang berkaitan dengan pemberitaan berkenaan ini. Kalau mereka dengan era digital tanpa kita pun kita selalu sosialisasi. Kami juga pernah melakukan membuat web untuk kita udah ada kami kerjasama dengan salah satu Santiwana. Jadi web ini tadi kita umumkan. Ini kalau ada buka link kami, kalau ada tanya di sana, kalau kalian tidak sempat atau apa. Nah, gitu juga dengan kawan-kawan berkaitan dengan masalah kita terintegrasi sampai pusat nih. Kadang-kadang melalui saluran-saluran media resmi misalnya kayak TV One. Ada juga karena itu sebenarnya tidak ada sih alasan saya katakan kalau barang ini tidak ada. Karena sebenarnya kita ini stakeholder nih, gencar. Contoh lah saya bilang, polisi. Mulai dari polisi, sampai ke polsek, sampai ke Bambin nih, bantu desa. Kok bisa sampai tidak tahu itu, mungkin saya bilang, pertanyaan kami juga, kok sampai desa itu tidak tahu. Nah cuma mungkin, maaf kata,
bisa saja warganya ini tadi yang cuek dengan adanya pemberitaan-pemberitaan yang berkaitan dengan sosialisasi ini tadi, gitu Pak. Maaf kata sebenarnya. Tapi bisa jadi kita tidak tahu lah apa kendala. Tapi yang jelas pasti karena pemerintah ini berbagai cara agar itu sampai ke telinga dan mata masyarakat, dan kita pun berupaya mendorong baik melalui digital, sosialisasi langsung secara klasik atau fisik atau secara dan kita waktu rapat koordinasi pun kita minta sama-sama yang ada beririsan terkait dengan penyandang masalah kesejahteraan sosial, mereka pun sampaikan juga. Mungkin itu Pak. Baik, Pak Kadis, mungkin ada suatu harapan kepada warga masyarakat yang belum paham kalau misalnya yang belum mendapatkan kewajibannya sebagai belum bisa melaksanakan kewajibannya seperti KTP dan sebagainya tadi kan, apakah dinas sosial membuka pintu untuk mereka datang, untuk warga masyarakat datang ke kantor dinas sosial dalam konteks ini? Kami sebagai dinas sosial, sebagai salah satu dinas dalam hal pelayanan publik, kami selalu terbuka untuk menginformasikan pada masyarakat, pada stakeholder yang ada, termasuk kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial, untuk bisa bersama-sama kita menerima mereka. Dan itu saya tekankan juga kepada staf saya berjenjang, bahkan sampai ke PKH, kita tidak ada alasan kita menolak atau tidak ada sempat atau apa untuk menerima pertanyaan-pertanyaan atau memberikan tanggapan atau mungkin menyampaikan sosialisasi berkenaan dengan apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi dinas sosial. Saya termasuk sembilan TKSK dan PKH yang ada sekarang di kecamatan maupun di desa-desa. Itu yang mungkin yang saya lakukan dan kami lakukan selama ini. Baik, terima kasih. Demikian hasil wawancara kami dengan Kepala Dinas Sosial Bapak Damianus Sarjana Hukum, dan beliau komitmen bahwa akan selalu membuka pintu apabila warga masyarakat yang belum paham dan belum mengerti tentang apa yang menjadi satu acuan kesejahteraan sosial seperti PKH, BTL, BLT, BBM dan lain-lain yang belum termasuk BPJS, yang belum pernah menerima bentuk apapun. Pemirsa, tolong sampaikan dan tolong share kemana saja kepada kawan-kawan dan saling memberitahu agar memahami Dinas Sosial Kabupaten Bengkayang cukup optimis dan cukup memiliki satu prihatin dan cukup memiliki kepedulian yang tinggi terhadap warga masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan daripada pemerintah. Dengan demikian perlu saya ulangi lagi bahwa jangan ragu-ragu, datang saja di kantor Dinas Sosial Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat 2 kali 24 jam. Dinas Sosial Kabupaten Bengkayang tetap membuka pintu. Salam dari Surya Pos. Selamat siang.